bincang-bincang santai tentang entrepreneur. Ya, kita bincang-bincang santai, bicarakan topik hari ini ya, pertemuan kali ini kita bicarakan tentang mencari uang mudah katanya ya. Investasi mudah. Saya berpikir nggak ada yang cari uang mudah. Semuanya harus kerja keras gitu. Nggak ada yang mudah. Gitu. Jadi dan saya senang tadi dengerin podcastnya Helmi Yahya ya. Seorang pengusaha itu harus kerja keras, harus punya pengetahuan itu di situ. Pengetahuan bisnis, pengetahuan entrepreneur di dalamnya. Nah, sama seorang pengusaha di Surabaya, Crazy Rich. Nah, kalau seseorang nggak punya pengetahuan di bidang itu, dia terjun ke bidang itu, pasti gagal. Ya, itu udah pasti. Mereka juga mempunyai kesimpulan seperti itu. Dan banyak sudah kalau Anda mau cerita-cerita tentang bisnisnya, mereka kan sudah ini ya. Nah, salah satu yang saya mau coba memberikan sebuah tips buat Anda yang bekerja di bidang-bidang tertentu, misalkan seperti forex ya, foreign exchange, kemudian ya sekarang Bitcoin. Saya nggak bicarakan Bitcoin ya. Bitcoin pada hari ini sedang naik banget gitu. Tapi mata uang ini juga bisa rusak banget gitu. Tapi sekarang hari ini naik lagi. Tapi saya bicaranya ke forex ya. Bitcoin sama forex beda jauh nih ya. Saya bicara forex itu ini ya. Karena saya bicara sesuatu yang perlu pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan keuangan gitu ya. Tapi sayangnya ini diputar balik nih sama orang tertentu menggunakan robot. Jualan robot untuk foreign exchange. Mendapatkan selisih keuangan dari situ. Terus-terusan digulirkan itu. Saya khawatir ini pembodohan gitu loh. Pada dasarnya karena forex itu nggak begitu pengetahuannya, hanya ngitung naik turun, enggak juga. Anda harus tahu bahwa kita tuh main di pasar dunia yang bebas. Maka pengetahuan kita juga harus bebas di situ. Melihat ke pengetahuan-pengetahuan di luar dunia kita, di luar Indonesia itu apa yang terjadi di moneternya. Gitu. Nggak boleh yang namanya pengetahuan-pengetahuan itu diabaikan gitu. Ya nggak bisa. Anda masuk ke kancah dunia namanya. Anda berbisnis kancah dunia, Anda harus tahu fundamental bisnisnya seperti apa. Gitu. Nah, tahun baru 2021 ini saya terkaget juga gitu. Saya kan biasanya saya sudah lama tidak main dalam dunia ini gitu ya. Tidak lihat-lihat lagi informasi ya. Saya sejak Covid udahlah orang malah gencar di situ gitu. Saya malah lihat fundamental ekonomi kan berantakan gitu. Jadi udahlah saya nggak ikut-ikutan gitu. Nggak kebaca sama saya gitu. Karena fundamental ekonominya berubah total kan. Pengetahuan saya masih minim di bidang itu. Saya berhenti. Nah di 2021 tahun baru kemarin saya mau buka semua itu situs-situsnya. Situs loh ya, site-site yang berbicara tentang fundamental ekonomi yang informasi-informasi dari luar itu. Contohnya seperti Bank Reserve Amerika bagaimana sih, sedang mengadakan kebijakan apa sih, Trump kebijakannya apa sih yang bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia atau mempengaruhi ini apa ya. Sekarang Trump ini di saat saya bicara ini masih berkuasa gitu, masih bisa mengambil keputusan. Nanti 2 bulan lagi baru dia di ini kan ya.
Nah ini harus dipahami sama saya. Saya pengen lihat itu. Taunya semua itu tidak bisa diakses karena berbahaya situsnya. Saya juga bingung, kaget. Saya coba tanya nih ke provider saya, loh kok dia mau, itu tidak sehat katanya. Saya kaget juga. Waduh, nggak sehat ya. Wah, situs berbahaya ya. Yang berbahaya itu saya mau kritisi badan-badan keuangan tertentunya yang mengadakan trading karena dia tidak izin sama pemerintah. Diinikan saja lah. Bagaimana kalau itu dilegalkan sama pemerintah, diberikan izin yang seperti apa sih, umumkan gitu, dan yang lain tidak boleh masuk. Tapi informasinya jangan dicegah gitu. Karena kita harus tahu kan main di situ gitu. Nggak semua orang nggak legal gitu. Semua orang juga mau gitu. Terus yang mana yang legal yang pakai robot? Aduh, itu kan motonya aja udah kayak gitu ya. Anda tinggal tidur tenang, itu robot bermain sendiri. Saya juga pernah coba karena saya juga orang software gitu. Saya lihat rasionya, nggak masuk juga, rugi-rugi juga gitu. Terus mau gimana dong? Gitu. Saya kaget juga sih sebetulnya dengan hal seperti ini. Gitu. Jadi, waduh, jangan dibredel situsnya gitu, tapi dibenahi bisa nggak sih gitu ya? Saya sih usulin dibenahin gitu. Saya kaget banget waktu ngilang itu semua. Aduh, saya informasi dari mana? Sedangkan ada yang tanya gitu. Waduh, kaget juga. Semua dibabat bersih. Yang dibabat itu badan keuangannya kali yang nggak legal. Kita main di situ. Coba dibenahi mana yang legal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dibenahilah oleh badan-badan keuangan. Sayang atuh gitu. Dan kita kan perlu pengetahuan juga di dunia lagi ngapain sih ini tuh gitu ya. Ya, kita kan nggak kayak katak dalam tempurung gitu di dunia Indonesia saja, tapi kan kita juga boleh lihat dong bagaimana ekonomi dunia, bagaimana ekonomi negara lain gitu. Supaya kita bisa berkembang informasinya. Kalau semua di stop jadi repot saya juga gitu. Untuk melihat ekonomi dunia kayak apa sih gitu loh ya. Kita tuh ada di posisi mana, kadang-kadang kita juga pengen tahu gitu. Nah itu, kalau buat saya gak ada tuh cerita tidur nyenyak, uang datang mendadakan gitu ya. Yang gak ada pengusaha aja sakit kepala sekarang gitu. Yang udah jelas-jelasan punya usaha, punya industri, punya pabrik, punya tetap sakit kepala zaman sekarang gitu. Jadi nggak ada yang tidurnya nyenyak kan sekarang juga gitu. Tapi kita sama-sama survive. Kalau semuanya ditutup, berantakan lah gitu ya. Saya khawatir dengan itu juga. Tapi mudah-mudahan ini bisa didengar. Karena saya kemarin juga lihat ya, itu cocok tuh ya, dengan apa yang saya pikirkan. Seorang Alun Yahya bicara tentang bahwa usaha juga bisa gagal dan harus punya pengetahuan. Nah dalam dunia forex juga sama. Kehidupan itu harus punya pengetahuan di situ. Nggak cuma main di robot, tapi pengetahuan kita di mana gitu. Harus ada pengetahuannya. Di situ kita harus punya gali kemampuan pengetahuan kita. Seperti ada Bank Amerika yang ambil kebijakan, Trump mengambil kebijakan, atau beberapa nanti Presiden Biden ini mengambil kebijakan apa. Karena apa kita mengarah ke sana? Ya karena dolar mainnya gitu loh. Kalau ada di situ ada rupiah, itu kebijakan Indonesia juga yang kita lihat gitu. Tapi kebetulan kan kita belum ada gitu. Atau negara Inggris Brexit ini tahun 2020 ini kan udah final nih 31 Desember. Gimana keadaannya? Ya gimana perekonomiannya sebenarnya? Itu kan kita perlu juga. Ya bukan hanya untuk lihat
dia turun atau tidak grafiknya, tapi kita melihat itunya positifnya, nilai-nilai ekonomi makro di dunia seperti apa. Kita ini orang-orang praktisi bukan teoritis, jadi kita melihat fakta yang ada di lapangan seperti apa, fenomena atau fakta yang di lapangan seperti apa, karena kita butuh pengetahuan itu. Tapi kalau pengetahuannya di-stop, waduh repot ini. Kitanya yang jadi bingung, kalau mengandalkan robot, saya juga di software, saya pernah bikin software-nya robot. Tapi banyak gagalnya juga. Berapa sih jaminan dia bisa untung? Berapa sih jaminannya? Gitu. Berapa sih rasio untungnya? Gitu. Coba lihat berapa persentase. Kerugiannya berapa? Sama aja. Tapi kalau kita punya rasio yang udah tepat main di situ, saya rasa memperkecil kerugiannya juga. Banyak orang bermain tanpa rasio fundamental seperti ini. Nah, buat teman-teman yang suka main di forex, pengetahuan itu tentu penting dan pasti pada mengerti juga. Cuma kita kan kaget gitu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa diubah, fenomena-fenomena ini bisa diubah bukan karena situs atau pengetahuannya yang dihilangkan, tapi bagaimana hal-hal tersebut bisa membantu kita mempunyai pengetahuan yang update setiap hari gitu tentang ekonomi dunia atau apa gitu. Supaya kan kita juga nggak berdiri sendiri ya, apalagi juga ekspor impor juga kita berusaha untuk ngembangin di situ ya. Nah segitu aja sih. Jadi tagline hari ini adalah tidak ada cari uang tuh tinggal tidur atau cari uang dengan mudah dan diserahkan pada robot, nggak ada juga gitu ya. Baik yang di forex, baik yang di bitcoin, baik yang di saham juga sama. Kita kan harus punya pengetahuan di situ. Tanpa pengetahuan yang benar, kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Ya, saya setuju dengan itu. Karena apa? Dengan pengetahuan kita bisa memenangkan pertempuran gitu. Tapi tanpa ada pengetahuan, kita merabah hanya berdasar laki, keberuntungan nggak ada gitu ya ceritanya. Baik, segini saya cerita saya. Tetap belajar, tetap di rumah, tetap efektif, tetap menggunakan protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap sehat. Salam sehat.